Sejarah transportasi di Jakarta itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sejarah transportasi pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Batavia. Sejarah ini dimulai tahun 1869 ketika tram kuda pertama kali beroperasi di Batavia. Tram bukan sekedar sarana transportasi, tapi bagian dari industri baru yang diciptakan pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, kedatangan orang-orang Eropa ke Hindia Belanda meningkat pesat, terutama sejak dibukanya terusan Suez yang ada di Afrika. Akhirnya, dan itu memangkas waktu pelayaran sehingga menjadi lebih pendek, dan orang-orang Eropa banyak berdatangan ke Hindia Belanda. Oleh sebab itu, dibutuhkan moda transportasi yang lebih massal ya untuk lalu lintas mereka di sini di Batavia. Industri transportasi kala itu mendukung arus logistik dan mobilitas manusia yang sangat penting bagi eksploitasi ekonomi Hindia Belanda. Nah, kereta api ini masih menggunakan lokomotif uap, ya, di mana kereta ini difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut komoditi-komoditi perdagangan seperti kopi, teh, tebu ke pelabuhan-pelabuhan, terutama ke pelabuhan Tanjung Priuk. Tahun 1873, kereta api uap pertama diresmikan. Jalur Batavia-Buitenzorg atau sekarang Jakarta Bogor bukan sekedar penghubung kota, melainkan tulang punggung industri perdagangan. Pada tahun 1882, tram yang digerakkan oleh mesin uap mulai dioperasikan menggantikan tram kuda yang tadi sekitar 10 tahun sebelumnya. Tram yang dioperasikan oleh perusahaan bernama Batavia Tramweg Maskapai atau BTM ini selain lebih cepat dibandingkan dengan tadi tram menggunakan tenaga kuda, bisa juga melayani rute-rute yang lebih jauh dibandingkan tram kuda. Selanjutnya, tahun 1899, tram listrik hadir. Ini bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga lompatan besar dalam industri energi dan mobilitas perkotaan. Tarif murah dan jaringan yang meluas membuat tram menjadi bisnis yang menguntungkan dan memberi dampak sosial ekonomi yang signifikan. Seiring perkembangan dan cepatnya pertumbuhan kota, keberadaan angkutan massal itu mulai dikembangkan, ya. Bagaimana pengembangan sistem jaringan angkutan tram dengan listrik. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan kota di Jakarta, tram itu kemudian berkembang, ya, dari arah kota sampai ke Harmoni, kemudian ke Veteran, kemudian ke Jalan Keramat Raya, bahkan ada yang sampai ke Tanah Abang, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan transportasi pada masa Hindia Belanda itu kurang lebih berakhir sekitar tahun 1942. Karena praktis ketika Jepang datang di tahun 1942 sampai dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, nyaris tidak ada pembangunan jaringan transportasi baru. Namun, setelah kemerdekaan, industri tram tidak lagi berkembang. Tahun 1960, Presiden Soekarno memerintahkan penghapusan tram karena dinilai tidak sesuai lagi untuk kota modern. Soekarno waktu itu punya pendapat bahwa tram tidak lagi bisa diandalkan untuk menopang alat transportasi di Jakarta sampai tahun 1960. Apa moda transportasi yang dapat menggantikan tram? Nah, solusinya adalah bis. Nah, masalahnya gini, bis itu menjadi transportasi massal pengganti tram sama sekali tidak memadai. Kekosongan ini melahirkan transportasi informal seperti oplet yang kemudian menjadi industri kecil baru di jalanan Jakarta. Alat transportasinya adalah kendaraan angkutan umum kecil seperti oplet, gitu. Bahkan tidak hanya itu, yang tidak massal pun kendaraannya seperti beca, kemudian bemo, itu tidak bisa menggantikan peran tram dalam sejarah transportasi di Jakarta. Memasuki tahun 1970-an, Indonesia mulai masuk ke era industrialisasi. Penanaman modal asing membawa pertumbuhan ekonomi dan munculnya industri otomotif. Jalan-jalan baru seperti Sudirman dan Bypass dibangun untuk melayani arus kendaraan pribadi. Namun pembangunan jalan ini justru mendorong penjualan mobil, memicu pertumbuhan industri otomotif sekaligus memperparah kemacetan.
Jakarta kemudian mulai berkembang menjadi kota metropolitan dengan orang kaya di dalamnya. Nah, bersama dengan masuknya investasi tadi, modal asing tadi, Jakarta kemudian berkembang menjadi kota industri. Dan kemudian waktu itu Bank Dunia memberikan pinjaman untuk membangun jalan baru dari Blok M sampai Hotel Indonesia. Industri transportasi saat itu bergeser dari berbasis rel ke berbasis kendaraan pribadi, menciptakan ketergantungan pada mobil dan motor yang terus berlanjut hingga saat ini. Nah, penambahan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, baik mobil atau kendaraan roda 2, motor gitu ya, tidak pernah turun. Bahkan dari jumlahnya itu naik sampai awal tahun 1990-an, bahkan mungkin sampai akhir 1990, angkanya itu terus meningkat dan tidak pernah turun gitu. Tahun 2004, Jakarta mencoba menghidupkan kembali transportasi massal lewat Transjakarta dengan konsep Bus Rapid Transit atau BRT. Industri transportasi Jakarta kembali dikelola secara terorganisir, melibatkan kontraktor, operator bis, dan sistem tiket elektronik. Namun, kurangnya sterilisasi jalur menunjukkan bahwa bisnis angkutan massal berbasis jalan menghadapi tantangan regulasi dan penegakan hukum. Kereta listrik yang ada di Jakarta itu mulai menjadi primadona sejak kepemimpinan Ignatius Jonan menjadi di rut KAI. Kemudian ada perbaikan-perbaikan sehingga KRL atau yang kita kenal dengan komuter lain di Jakarta mulai tahun 2014 sedikit demi sedikit melakukan perbaikan pelayanan. Selain Transjakarta, kemudian selain KRL, komuter lain, ada juga moda transportasi baru yaitu MRT dan LRT ya. Gagasan MRT sebenarnya sudah ada sejak tahun 1985. Namun, baru pada 2005 proyek ini menjadi program nasional. MRT menjadi bagian dari sistem transportasi terpadu yang akan membentuk ekosistem industri transportasi modern di Indonesia. Nah, MRT dulu namanya bukan MRT, namanya subway. Nah, subway ini karena jalannya itu akan dibangun di dalam tanah, gitu. Nah, baru kesininya namanya kita kenal dengan MRT. Nah, MRT ini direncanakan ada beberapa sektor, tetapi pada awalnya MRT yang kita rasakan sekarang itu fase 1, yaitu dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Sejarah membuktikan transportasi bukan sekedar sarana mobilitas, tetapi industri yang membentuk kota, menggerakkan ekonomi, dan menentukan kualitas hidup warganya. Dari tram pedati menuju MRT, dari industri kecil oplet hingga industri teknologi tinggi, perjalanan ini adalah cermin transformasi Jakarta menuju kota dunia. Dan kini tantangan kita adalah menjadikan industri transportasi massal sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan. Karena kota-kota modern bukan hanya tentang gedung-gedung pencakar langit, tetapi bagaimana warganya bergerak.